Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sadatul kiram, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian Pasar Qurani dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah menemukan kita kembali dalam sesi kajian bahasa Arab Qurani. Hari ini adalah hari yang pertemuan kita yang ke-20 kalau tidak salah. Ya. Dan kajian kita hari ini memasuki tema terakhir dari buku kita, yaitu buku bahasa Arab Qurani 3. Mungkin tema terakhir ini bisa kita sampaikan dalam 2 atau 3 kali pertemuan ke depan. Itu tema yang terakhir adalah tema ke-30. Kalau di dalam bukunya Bapak Ibu kemarin sudah kita baca, itu halaman 92. Halaman 92. Nah, yang tersisa adalah pertama kajian struktural atau kajian gramatikalnya. Yang kedua nanti kita akan bahas terjemahannya, gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk yang pertama bahasan kita adalah tentang structure atau apa namanya awaidnya. Untuk pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu struktur kalimat yang ada di dalam bahasa Arab Qurani atau bahasan kajian kita ini. Mohon izin saya menampilkan tampilan layar. Tidak salah pertemuan kita pertemuan ke-20 ya. Nanti kalau kita akan membahas pola kalimat ismiyah. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang pola fi'liyah, gitu, pola fi'liyah, maka hari ini kita akan membahas tentang pola kalimat ismiyah. Jadi pengertiannya kalimat ismiyah adalah, atau jumlah dalam bahasa Arabnya, jumlah ismiyah adalah jumlah atau dalam kurung kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Lalu pengertiannya mubtada itu apa? Mubtada adalah isim yang menjadi pokok kalimat yang berada di awal kalimat. Itu namanya mubtada. Ya. Jadi syarat mubtada itu mesti harus di awal kalimat. Ya. Bahwa nanti mubtada ada yang di akhir kalimat itu adalah sebuah pengecualian karena adanya satu alasan atau satu sebab. Selanjutnya apa itu khabar? Khabar adalah kata atau kalimat yang menyempurnakan mubtada sehingga menjadi kalimat yang sempurna maknanya. Oke, jadi Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini pengertiannya ya. Oke. Jadi ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Lalu pertanyaannya apa itu mubtada, apa itu khobar? Maka mubtada adalah isim yang menjadi pokok kalimat yang berada di awal kalimat. Yang menjadi pokok kalimat serta berada di awal kalimat. Serta terletak di awal kalimat. Itu namanya mubtada. Lalu apa itu khabar? Khabar berarti adalah kata atau kalimat yang menyempurnakan mubtada sehingga menjadi kalimat yang sempurna maknanya. Oke, itu. Jadi yang namanya mubtada itu mesti harus isim. Contohnya, sebelumnya kan pernah kita bahas dahulu tentang apa itu isim, ciri-ciri isim. Ya, udah pernah. Maka kalau isim-isim itu ada di awal kalimat, maka dia namanya mubtada. Misalnya
Al-muslimu ya'budullah. Ya'budullah. Huwa rabbuna. Huwa rabbuna. Atau huwa rabbul alamin. At-talibatu yusafirna ilal qaryati. Kita perhatikan di dalam contoh-contoh ini ada 3 contoh Bapak Ibu. Pertama, al-muslimu ya'budullah. Huwa rabbul alamin. At-talibatu yusafirna ilal qaryati. Kita perhatikan di sini kata-kata al-muslim itu adalah isim. Letaknya di mana? Letaknya di awal, berarti dia mubtada. Huwa dhamir itu isim. Letaknya di mana? Di awal, berarti dia mubtada. At-talibat itu isim. Letaknya di mana? Di awal, berarti dia mubtada. Jadi mubtada setiap isim yang berada di awal kalimat. Setiap isim yang berada di awal kalimat. Gitu ya. Nah, mubtada saja sebagai pokok kalimat tentu belum sempurna. Dia butuh keterangan, dia butuh penjelas, dia butuh predikat. Jadi predikatnya al-muslimu, kata mubtada, predikatnya apa? Apa itu muslim itu? Ya budullah, oh menyembah Allah. Huwa, dia Allah. Siapa dia Allah? Rabbul alamin. Oh, dia adalah Tuhan semesta alam. At-talibu yusafirna ilal qaryah. Para siswi itu pergian kampung. Jadi kata-kata yang biru yang ada di hadapan Bapak Ibu itu posisinya sebagai khabar. Kita kasih keterangan. Yang berwarna merah disebut mubtada. Yang berwarna biru disebut khabar. Jadi yang merah biru ditempatin jangan contoh lain, lain beda lagi nanti ya. Nanti setiap kali ada tulisan merah, mubtada ini nih. Gitu ya. Jadi setiap yang tadi contohnya ini di dalam kalimat kita yang berwarna merah itu adalah mubtada. Lalu di sini setiap yang warna biru itu adalah khabar. Oke. Kita save dulu. Oke, selesai. Sekarang macam-macam mubtada. Macam-macam mubtada. Apa jenis mubtada itu atau macam-macam mubtada itu? Kita akan lihat di sini. Jadi yang pertama jenis mubtada satu nama. Nama itu apa? Nama orang, tempat, nama hewan, dan lain-lain. Yang jadi mubtada itu bisa nama tempat, nama orang, nama hewan. Contohnya apa? Nama orang misalnya siapa? Kalau kita mau kasih contoh nama orang, kira-kira siapa? Ahmad. Ahmad, betul. Apa lagi? Fatimatus Zahra. Fatimatus Zahra, betul. Aisyah. Ini semua nama ya. Semua nama. Ya, ini nama-nama dari Arab. Ya. Ya, kalau ada ibu kita misalnya namanya Ibu Suminten misalnya, itu termasuk. Ya. Ibu coba cari nama-nama hewan, ya. Apa kira-kira nama kalau nama apa hewan, Ibu kira-kira supaya kita jadi kalimat, apa kira-kira ya? Kita kasih contoh yang dulu nama orang dulu ya, nama orang. Misalnya Farid Talibun. Farid Talibun. Oke, itu nama orang. Sekarang misalnya jenis hewan. Jenis hewan. Contohnya apa misalnya? Ad-diku, ad-dajjaj, al-baqarah. Betul. Al-jamal. Ad-dajjajatu, ad-dajjajatu,
Saghiratun. Nama tempat apa misalnya? Nama wilayah, nama daerah. Misalnya Surabaya, kan? Ba'idatun. Surabaya, ba'idatun. Nama apa sekarang? Saya nama apa nih? Nama selanjutnya misalkan nama benda, ya. Nama benda asyajaratu, nama tumbuhan. Asyajaratu muthmiratun. Asyajaratu muthmiratun. Dan lain-lainnya nih Bapak Ibu nih, gitu ya. Jadi ini contohnya. Sekarang kita kasih arti nih, artinya kita artikannya. Apa arti Farid Talib? Faridun Talibun, apa artinya? Farid adalah seorang pelajar. Ayam itu Ayam jago kecil. Nomor 3. Surabaya jauh. Surabaya apa dapat? Pohon. Pohon berbuah. Tuh, Bapak Ibu artinya. Ini arti dari sepakatan. Farid adalah pelajar, boleh kalimatnya gitu ya. Pendek aja kalimat. Nah, ini dia. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Kata Farid itu isim. Itu isim dan dia letaknya di awal kalimat. Jadi kalau ada isim letaknya di awal kalimat, isim lebih lengkap lagi isim marfu di awal kalimat nih. Jajah, ya, syajarah, Surabaya. Cuma Surabaya kan nama nggak boleh, bukan nama Arab ya, jadi nggak kelihatan. Ya. Tapi dia isim di awal kalimat. Jadi kalau di awal kalimat namanya mubtada, macam-macam mubtada. Mubtada nama orang. Sekarang mubtada kedua, mubtada dari dhamir. Apa dhamir itu? Kata ganti. Ganti, betul. Itu kata ganti. Jadi mubtada dari kata ganti. Kita lihat Bapak Ibu. Mubtada dari kata ganti. Kata ganti itu kalau yang lengkap kita sebut ada berapa sih Bapak Ibu? 14. 14 ya, betul, ada 14. Ada huwa ya. Ada anta ya, atau anta nanti. Ada ana. Iya. Ada nahnu. Ada antum. Oke, ini contohnya aja. Ini kita akan letakkan ini sebagai apa namanya mubtada. Kalau ada dhamir di awal kalimat maka namanya mubtada. Nah, ini dhamirnya. Contoh gini. Huwa, gitu kan? Huwa muhandisun. Anta tabibun. Anta fil masjidi. Anta fil masjidi. Ana aqra'ul Qur'an. Nahnu muslimun. Antum ansarullah. Bapak Ibu perhatikan yang di 5 kalimat di sebelah kanan kita ini, kalau kita perhatikan ada dhamir yang di awal kalimat. Betul nggak ada? Ada dhamir di awal kalimat. Yang pertama bunyinya apa? Wa. Yang kedua anta. Yang ketiga Ana. Yang keempat Nahnu. Yang kelima Antum. adanya di mana? Di awal kalimat. Di depan atau di awal kalimat. Kalau ada dhamir di awal kalimat berarti jadi apa tadi namanya? Mubtada. Mubtada. Mubtada itu bahasa Indonesianya apa? Subjek atau pokok kalimat. Nah, berarti kata yang sebelahnya penjelas dari mubtada. Kalau penjelas namanya apa? Obat. Bagus, luar biasa. Sekarang kita terjemahkan ya. Ibu, arti-arti kita terjemahkan. Nomor 1 artinya apa itu?
Dia Orang arsitek. Dia adalah insinyur. Dia adalah insinyur. Muhandis. Nomor 2, anta fil masjid. kamu dari masjid. Kau ada di masjid. Kamu ada di masjid. Betul. Ana aqra'ul Quran. Saya Saya baca Al-Quran. Betul. Saya baca Al-Quran. Sahih. Nahnu muslimun. Kami orang-orang muslim. Orang Muslim. Oke. Sekarang nomor 5. Apa tuh nomor 5? Antum ansarullah. Kalian ditolong Allah. Bukan bukan Ya Allah, bukan. para Tentara. penolong Allah. Ditolong. Tentara iya. Penolong. Nolong. Iya. Ini dia. Artinya ada yang ingin tanyakan artinya di atas tadi yang belum dapat. Yang Surabaya ini nama kota itu mu'anas, Ustadz. Iya, setiap nama kota adalah muannas. Oh, gitu ya. Meskipun tidak ada tamar butonya ya. Kalau Jakarta kelihatan ada tamar butonya ya. Bandung itu kan nggak ada tamar butonya tuh. Tapi tetap muannas. Baik, Ibu yang lain ada yang tanyakan? Yang tadi muslim itu beriman atau orang muslim artinya Ustaz? Iya, muslim. Jadi muslimun bisa artinya orang-orang Islam atau orang-orang yang menyerahkan diri. Tapi kita sudah pakai nama yang umum ya. Muslim berarti orang muslim. Yang nomor 3, Ustadz, bisa diartikan kami sedang membaca Al-Quran gitu. Boleh. Kami membaca Al-Quran atau kami sedang membaca Al-Quran atau kami akan membaca Al-Quran boleh. Jadi kedua jenisnya adalah mubtada dari jenis kata ganti, itu dhamir ya. Yang ketiga, mubtada dari kata tunjuk. Kata tunjuk itu maksudnya apa Bapak Ibu? Isim isyarah. Tim Sarah. Iya, iya. Ya, kata tunjuk. Ini, itu, gitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Ini saya akan tuliskan mungkin bagi sebagian Bapak Ibu. Ada yang sebelumnya belum mengenal nih, maka saya kenalkan Ibu ya, di dalam bahasa Arab itu ada kata penunjuk. Ya, di dalam bahasa Arab kata penunjuk. Jumlahnya nggak banyak. Kalau lengkap jumlahnya hanya 8. Tapi yang biasa dipakai, yang umum dipakai itu cuma 6 biasanya. Ini Bu. Jadi saya sebut dulu ininya ya. Ada, hadihi, zalika, tilka. Yang kelima, hadhihi, zalika, tilka. Terus Alam. haulai. Yang keenam, ulaika. Ulaika. Jelas ya Bapak Ibu dari atas ya tulisannya ya. Jelas. Hadza. Artinya apa? Ini. Ini. Tapi ininya untuk yang ditunjuk bentuk mudzakkar ya. Untuk mudzakkar laki. Contohnya hadza dhaifun. Hadza Kolamun. hadza dhaifun. Ya hadza dhaifun. Hadhihi mumarridatun. Dzalika Saya rotun, Ustaz. Saja. Saja Kalau saya rotun. rotun mesti muannas. Kalau saya rotun bolehnya hadhihi atau tilka. Hadhihi tilka. Kalau tilka Sayyarah. ya Sayyarah. betul. Tilka sayyarah betul. Sayyaratun. Haulai apa sih artinya haulai? Mereka itu. Mereka ini. Ini ya, Ustaz. Pernah jelasin ya di LPG. Betul. Mereka ini adalah muhadiruna. Ulaika Mereka itu. mereka itu betul. Mereka itu mudarrisat. Jadi Bapak Ibu untuk kata haulai sama ulaika, ini perhatikan ada penting. Untuk kata haulai sama ulaika
itu tidak membedakan muzakkar muannas. Maksudnya kata haulai boleh digunakan untuk muzakkar, boleh digunakan untuk muannas. Begitu juga ulaika boleh menunjuk muzakkar, boleh menunjuk muannas. Terus bedanya apa? Haulai sama ulaika. Haulai sama ulaika hanya bedanya letaknya saja. Kalau haulai itu dekat, kalau ulaika jauh. Itu. Yang kedua, penggunaan haulai sama ulaika hanya untuk penggunaan yang berakal saja manusia. Ya. Jadi tidak bisa ulaika misalkan dajajat, mereka ini adalah ayam-ayam, nggak boleh itu. Jadi kalau ayam-ayam pakainya hadza atau hadihi saja, hadihi atau tilka saja. Penting kayak ya. Artinya nih, hadza dhaifun. Ini adalah tamu. Hadihi mumaridatun. Ini perawat perempuan. Dzalika rais, pimpinan. Kepala yang artinya lembaga ya, bukan kepala orang. Ya. Tilka sayyara itu adalah mobil. Haulal muhadirun, mereka ini adalah para dosen. Ulaika mudarisat, mereka itu adalah para guru perempuan. Jadi kalau kita coba ini buat klasifikasi di sini, ada yang menunjukkan laki-laki dan ada yang menunjukkan perempuan. Tapi juga ada di antaranya ini yang penggunaannya laki-laki dan perempuan sama. Apa itu tadi Bapak Ibu? Haulai sama ulaika. Sama ulaika. Benar, haulai sama ulaika. Penggunanya sama, baik muzakkar maupun muannas sama. Bedanya kalau haulai bentuknya menunjukkan yang dekat, kalau ulaika menunjuk yang jauh. Oke. Baik, coba Bapak Ibu latihan, saya akan buatkan di sini bahan latihannya. Gitu ya. Bahan latihannya ya. Kita nanti dicari jawabannya yang tepat. Baik, Bapak Ibu silakan coba cari jawaban dari keenam isim isyarah yang ada berikut ini, sambil ini jadikan ini sebagai mubtadanya. Bapak Ibu carikan khobar yang sudah tersedia tadi di atas ya. Di atasnya ini jadi khobar nih yang di atas ini. Apa arti sa'iqun? Sa'iqun itu artinya para supir. Jadi sa'iqun itu supir. Kalau hadiratun itu orang-orang yang datang perempuan. Anisatun berarti gadis. Sahibun berarti teman. Masjid. Ulama. Silakan dicari terlebih dahulu, ditulis. Apa menurut jawaban Bapak Ibu yang 6 ini, silakan. Oke. Nah, sudah. Ini pilihannya nggak mesti satu nih Bapak Ibu nih, bisa macam-macam ya sesuai pilihan. Jadi boleh berbeda, yang penting benar. Coba saya pengen tunjuk satu-satu nih. Pak Takdir nomor 1 haza. Pak Takdir, tafadhal. Ada saifun Ustaz. Ada saikun. Baik, saya tulis ya Pak, saikun. Oke, betul. Pak Takdir. Nomor 2, hadihi Bu Nurgia, tafadhali. Hadihi anisatun. Yang panjang yang mananya? Oke, jadi bahasanya gimana? Anisatun. Betul. Zalika Ibu Nur Hayati. Zalika sahibun. Zalika sahibun. Betul. Zalika sahibun. Tilka, Pak Masudin, tilka? Tilka ulama.
Tilka ulama'u. Jawabannya masih belum pas. Pak Syamsuddin, tafadhal. Tilka. Kira-kira kalau tilka kata apa namanya mubtada'nya, kira-kira jawaban Syam yang tersisa kan masih ada di situ hadirat, ada ulama. Yang mana kira-kira? Mikrofonnya Tilka masjidun. Tilka masjidun. Masjidun itu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Tilka. Ya, jadi karena masjidnya muzakkar, maka tunjuknya juga mesti muzakkar. Jadi karena tilka itu muannas, yang mana yang sisa muannas di sini? Hadiratun. Hadiratun. Betul. Hadiratun. Selanjutnya, haulai. Wistri apa wistri? Silakan. Yang terakhir. Yang terakhir itu bunyinya apa Bapak Ibu? Ulama'u. Ulama'u. Gitu ya? Oke. Ya, itu pilihan saya, Ustaz. Iya, pilihan Ibu pas banget lah. Bu Nurlena. Ulaika. Ulaika masjidun. Ulaika masjidun. Mana yang berakal? Nah, ada lagi. Iya. Gitu. Ya diulang lagi boleh lah kan. Gitu, ya. Ulaika aisatun. Anisatun. Anisatun. Kalau anisatun keliru. Karena anisatun setunggal harus jamak. Hadiratun atau ulama. Saikun itu muzakkar enggak tunggal. Iya, banyak ya. Oh iya, jadi kalau haulatul laika itu mesti jamak ya Bapak Ibu. Oh, jamaah ya, subhanallah. Ya, jamak. Jadi di sini berarti mengulang gitu ya. Kalau enggak Ulama iya, kalau enggak ditambah deh jawabannya, kita tambahin ya. Tambah lagi ya. Tulabun, misalnya tulabun, iya. Ya, jadi jawabannya di sini Ulaika tulab. Betul. Coba artinya Bapak Ibu. Ada saikun. Ini Supir, seorang supir. seorang supir. Hadiah Nisa. Ini adalah seorang gadis. Zalika sahib. Teman. Tilka hadiratun. Itu orang-orang yang adalah orang hadir. tapi muannas ya. Haulai ulama. Mereka ini Adalah ulama. Mereka itu adalah para ulama. Mereka tulab. mereka itu pelajar. Iya, mereka itu para pelajar. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Rasa-rasanya hari ini belajar mutarakubar lancar. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, amin. Betul. Jadi bisa mengikuti, bisa lancar, itu berarti insya Allah sebagian Bapak Ibu udah paham. Alhamdulillah. Ya Ustaz, Iya Bu, silakan. hal as'aluka ya Ustaz. Nah, tafadhali. Tadi kan Surabaya itu mu'annas ya. Ya, betul. Khobarnya pakai ba'idun. Kok ba'idun? Iya tadi kan. Faidatun. Ibu salah tulis kali, ibunya. Oh, baidatun ya tadi. Iya ya, tadi kayaknya Saya yang butonya ya. iya ya. Kata Marbuto ya, kata Marbuto tadi ya. Iya, Apaan, Kayaknya ibu kurang kata Marbutonya ya. Iya. Iya. Apaan, Baik, Ustaz? baik. Ya. Ada yang lain ya, Ibu yang tanyakan? Ada beberapa hal yang perlu diberitahukan di dalam jumlah ismiyah ini, Ibu. Beberapa hal penting. Mubtada haruslah dalam bentuk isim. Ya, Bapak Ibu, mubtada nggak boleh fiil ya. Harus isim. Nggak boleh huruf, isim saja. 2, mubtada harus marfu. Biasanya ditandai dhammah. Mubtada itu ada di awal kalimat. Oke.
Oke. Mubtada itu ada di awal kalimat. Khabar Ada. itu bisa berbentuk isim, fiil atau huruf. Itu kalau khabar macam-macam. Terus khabar harus menyesuaikan diri dengan dalam hal muzakkar dan muannas, mufrad dan jamaknya. Khabar pada aslinya datang setelah mubtada. Oke, ini beberapa hal pentingnya Bapak Ibu nih, yang mesti kita coba perhatikan terkait dengan pembelajaran tentang mubtada khabar. Apa salah satu mubtada? Mubtada haruslah dalam bentuk isim. Mubtada haruslah isim. Mubtada harus marfu, biasanya tanda dhamma. Mubtada itu ada di awal kalimat. Khabar itu bisa berbentuk isim, fiil atau huruf. Khabar harus menyesuaikan diri dengan mubtada dalam hal muzakkar dan muannas dan jamak. Khabar pada aslinya datang setelah mubtada. Kalau gitu berarti ada mubtada yang datang setelah mubtada, ada yang duluan, tapi nanti pakai syarat-syarat yang lain. Kita cari yang mudahnya dulu. Itu hal yang perlu kita ketahui dari sisi teorinya Bapak Ibu. Kita sekarang akan melihat ke buku Bapak Ibu. Boleh sekarang silakan Bapak Ibu membuka bukunya. Kita sekarang mulai Tanmiyatul Mufradat halaman 6 Bapak Ibu. Halaman 96. Itu ya, halaman 96. Buku kita Tanmiyatul Mufradat. Tanmiyatul Mufradat. Betul. Mufradat. Mufradat. Kurang dat doang sih, sebentar dikit doang. Yes, maaf. Kita minta sekarang untuk yang pertama silakan Ibu Sumarni, ada Ibu? Coba baca Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Litahqiqil mawaddati warahmah. Iya. Tuh. Terus di bawahnya coba itu kata dasarnya apa itu Bu? Litahqiqil mawaddatir rahmah itu apa? Haqqaqa yuhaqqiqu tahqiq. Artinya apa itu? Mewujudkan. Jadi tahqiq sama mewujudkan. Al mawaddah warahmah. Jadi mewujudkan mawaddah warahmah. Apa mawaddah itu? Kasih sayang. Pada itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Warahmah itu wawunya wawudan ya. Ujar. Dan rahman. Saya. Betul. Huruf ya. Betul. Jadi meskipun itu ada nama orang, siapa kakaknya namanya Mawaddah. Terus nama waknya Rahmah. Rahmah. Jadi wawu itu sudah mengandung dan. Jadi kalau ada Bapak Ibu kadang-kadang dengar orang semoga sakinah, mawaddah dan warohmah, berarti udah kelebihan tuh ya. Kelebihan kata. Kelebihan kata sebab wawu itu sendiri sudah bermakna dan. Jadi kalau mau pakai bahasa Indonesia dan rahmah atau warohmah saja nggak pakai dan, gitu ya. Oke. Jadi jangan double. Semoga sakinah, mawadah dan warohmah. Nah tadi wanya kan waudan udah. Lanjut. Wa yahiqqu lil fuqara yaqbalu zakah. Jadi fuqara itu jamak dari fakir. Wa yahiqqu lil fuqara yaqbalu taubah. Wajib bagi orang-orang fakir itu berhak menerima zakat. Nah, di bawahnya coba. Di bawahnya baca Ibu Rita. Ayo, Liyun dira mangkana hayya wa yahiqal qalu ala kafirin. Iya, kayaknya ayat ini sering dengar ya. Coba Bu Rita artinya apa itu? Ayo Ibu Rita. Liyun dira telah diturunkan ya Ustaz. Nah, kalau diturunkan yunzil. Ini katanya, kata kerjanya bukan kata kerja pasif ya, kata kerja aktif. Linya artinya agar. Apa linya artinya?
Agar. Ya, liung ziro agar dia memberi peringatan. Mangkana hayyan, siapa saja yang hidup. Wa yahiqqal qawlu, dan pastilah ya, ketetapan. Al qawlu, ucapan atau azab. Alal kafirin, bagi orang-orang. Artinya Rasulullah memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Kalau sudah mati dan dia itu enggak percaya dulunya waktu hidup, maka baginya pastilah akan mendapatkan azab. Begitu, Bun. Ya, Ustaz. Ya. Hakun jamaknya hukukun. Ya, bahasa Indonesia tuh hak tuh. Hak-hak gitu ya. Sekarang Ibu Bonita. Walidaini alal auladih tiramuhuma. Ayo Bapak Ibu nih, Pak Agus Suroto. Coba tadi dibacakan, terjemahkan sekarang Pak. Tadi Ibu Bonita sudah bacakan. Hakul walidaini, Pak Suroto terus. Hak orang tua atas anak-anaknya. Ya. Usahanya. Menghormatinya. Hak orang tua atas anak adalah penghormatan pada mereka. Penghormatan. Gitu aja ya. Atau dibalik artinya Pak Agus. Kewajiban anak kepada orang tua adalah menghormati. Kewajiban anak kepada orang tua adalah menghormatinya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bu Tuti sering dengar kan ini kata ini ya, Bu Tuti Purwati ya. Yo, Bu Tuti silakan. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa artinya Bu Tuti? Sebenar-benar takwa. Ulangi lagi. Dengan sebenar-benar takwa. Ya, depannya belum ada itu, tiba-tiba sudah takwa apa ya? Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Alhamdulillah, lengkap begitu tuh, kalau begitu lengkap tuh Bu. Ya Bu Mila, Allahumma arinal haqqa haqqa. Mana Bu Mila? Oh Bu Mila nggak ada. Ibu Siti Maftuha, baca dulu Bun. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Betul. Ustaz. Artinya Bu Siti. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran apabila memang benar, dan tunjukkanlah kebatilan apabila batil. Itu Ustaz. Banyak itu menafsirkan itu betul-betul. Baik, Ibu Winarni, coba bantu terjemahnya. Ya Bu Farida. Farida. Karena ini kan doa yang biasa hari-hari kita baca kan? Ayo. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran dan tunjukkanlah kami Batil adalah batil. Nah, jadi kalau lihat menerjemahkannya sebenarnya maksudnya sih udah betul ya, maksudnya udah betul. Cuma kata-kata beberapa kata-kata ada yang kurang ya. Ayo kita mulai ya sama-sama ya. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Allah tuh kan bagus, langsung jemput semua tuh. Arinal haqqo artinya apa? Lihatlah kebenaran. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran, bahwa kebenaran itu adalah benar. Ya? Atau perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Betul. Warzuqna tiba'ah. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Arinal batila batilan, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghindarkannya. Gimana Bapak Ibu? Bisa menjauh ya Ustadz? Iya. Menjauhinya bisa ya? Menjauhinya. Nah, ini dari janabah ya Ustadz? Ya,
Betul. Ya, tadi kan yang diterjemahkan oleh sebagian Bapak Ibu kan udah betul, cuma ada beberapa kata yang kurang pas saja. Bukan kurang, belum ada kekurangan penyebutan. Baik. Kata-kata hak-hak tadi itu artinya berhak memang, maka kalau ditambah hamzah depannya ahakku, itu artinya lebih berhak. Ar-Rasul ahakku ayut sabah. Rasul itu lebih berhak untuk diikuti daripada orang-orang yang lain. Itu daripada yang lain. Rasul lebih layak, lebih berhak untuk diikuti daripada orang lain. Minal mustahiquna lizzakati minhumul fuqara wal masakin. Gitu ya. Coba terjemahkan tuh yang ada tuh. Manil mustahiquna lizzakat minhumul fuqara wal masakin. Siapakah orang-orang yang berhak menerima zakat? Itu dari mereka orang-orang fakir dan orang miskin dari golongan. Ya, gini jawab pertanyaannya, apa namanya jawabannya nih? Terjemahnya begini. Siapakah orang-orang yang berhak atas zakat? Jawabannya minhumul fuqara wal masakin. Di antara mereka adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi minhum itu di antara mereka. Kalau manil mustahiqul zakat, siapakah orang-orang yang berhak atas zakat? Di antara mereka adalah fakir. Baik, selanjutnya nomor 2 nih, nomor 2. Nomor 2, silakan Bu Umi Kulsum. Bu Umi, silakan Bu Umi. Wa ja'alallahu bainakum mawaddatan wa rahmah. Artinya Dan menjadikan. Siapa yang telah menjadikan? Allah. jadikan bainakum di antara Mawaddatan wa rahmah. Kasih dan sayang, ada cinta dan kasih, gitu ya. Jadi yang menjadikan rasa cinta kasih itu siapa, Bapak Ibu? Allah. Allah telah menjadikan di antara kalian ada sifat cinta dan kasih sayang, gitu ya. Baik. Nah, kata-kata mawaddah itu terambil dari kata wadda ya waddu wuddan. Masdarnya wuddan atau mawaddatan, dua-duanya masdar. Artinya suka, senang atau cinta. Yawaddul munafiquna law takfurun. Orang-orang munafik itu pingin sekiranya kalian itu kafir. Yuhibbul munafiquna an takfuru. Sama artinya tuh, orang-orang munafik pingin tahu. Orang-orang munafik ingin supaya kalian tuh kufur. Supaya kalian tuh jadi kufur pada Allah. Itu dia katanya yawaddul munafikun sama dengan yuhibbul munafikun, sama aja. Baik, kita lanjutkan. Pada halaman 97, Bapak Ibu, 97, ada sering bunyi Allahul Wadud. Allahul Wadud. Artinya Allahul Muhibbu li'ibadihi salihin. Artinya apa itu? Allah itu maha pengasih dan kasihnya itu kepada seluruh hamba-hambanya yang saleh. Itu arti Allahul Wadud. Allah yang banyak cintanya, Allah yang banyak kasih. Ay Allahul Muhibbu li'ibadihi salih. Allah mencintai hamba-hambanya yang saleh. Selanjutnya nomor 3. Silakan nomor 3, Pak Aliuddin, dibacakan Pak. Man harrama zinatallah. Siapakah yang mengharamkan perhiasannya Allah? Zayyana yuzayyinu artinya menghiasi atau memandang baik. Terus zayyana nasu buyutahum limasabih. Orang-orang atau manusia itu menghiasi rumah-rumah mereka dengan lampu-lampu. Sama dengan zayyana syaitanu linasi a'malahum.
Setan membuat manusia itu memandang baik amal perbuatannya yang buruk itu. Jadi ya menganggap perbuatannya yang buruk itu, wah saya mah ini udah berbuat baik. Itu namanya menganggap baik padahal perbuatannya buruk. Itu perbuatan setan yang menjadikan orang berprasangka berbuat baik padahal buruk. Zinatun jamannya zinat, artinya perhiasan. Zinatun jamannya zinat, artinya perhiasan. Jadi kalau zina yang dalam artian dalam pernikahan itu nggak pakai tamar butoh. Iya. Zina artinya berdiri tegak. Dari contoh-contoh tadi Bapak Ibu, kita lihat gitu. Coba perhatikan di atas nih. Zayyana nasu buyutahum bimasabi'. Coba jelaskan. Itu jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah tuh. Zayyana lahu syaitanu a'malahum. Jumlah Zayyana ismiyah. nasu buyutahum bimasabi'. Itu dari awal ketahuan. Itu jumlahnya jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Jumlah Ismiyah. ismiyah apa fi'liyah? Iya. Yang Zayyana pertama isim atau fi'il? buyutahum fi'liyah. Fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah adanya apa sama apa? Fi'il sama fa'il. Betul. Mana fi'ilnya? Zayyana. Betul. An-nasu jadi apa? Zayyana. An-nasu. An-nasu itu fa'ilnya. Fa'il. Benar. Ya. Betul. Kalau zayyana artinya menghiasi. Kalau zuyina Dihiasi. dihiaskan atau dihias. Hiasi. Dihiasi. Baik. Jadi hari ini kita membahas Bapak Ibu tentang kerangka kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Kerangka jumlah ismiyah dan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari dua. Apa dan apa? Mubtada, khobar. Ada khobar, benar. Minimal ada mubtada dan khobar. Yang disebut di awal namanya apa? Mubtada. Kalau khobar? Setelah mubtada. Setelah mubtada. Betul. Setelah mubtada gitu ya. Khobar tuh. Nah, tadi khobar itu kalau mubtadanya kata depannya itu muzakkar, khobarnya harus apa? Muzakkar juga. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya harus apa? Muannas juga. Kalau mubtadanya tunggal, khobarnya gimana? Tunggal. Tunggal juga. Mufrad. Kalau mubtadanya itu jamak, khobarnya gimana? Jamak juga. Sama juga. Jadi khobar harus mengikuti menyesuaikan diri dengan mubtada. Benar, menyesuaikan diri. Oke, ada pertanyaan seputar kajian kita Bapak Ibu tentang mubtada khobar? Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya tentang mubtada khobar. Kita kayaknya nih. Jadi kalau lihat dari sisa bukunya nih, kayaknya di pertemuan lagi udah selesai. Saya kira pertemuan kita hari ini seperti ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang dan mudah-mudahan kita ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Pertemuan selanjutnya hanya membahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Lalu coba kita cari mana mubtada khobarnya, mana fi'il dan fa'ilnya. Alias kita akan coba aplikasikan ayat-ayat Quran di dalam penjelasan mubtada khobar dan fi'il fa'il. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu. Sampai jumpa di hari pertemuan yang akan datang insyaallah. Mari kita akhiri kajian kita, ta'amul kita pada sore hari ini bersama membaca kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukron Ustaz. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan sehat semua, bisa ketemu lagi. Syukran Ustaz, makasih. Semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Syukron jazakallah Ustaz. Sama-sama Pak Samsudin. Ahlan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustaz.